Kembali di Bincang Virtual, pemirsa, langsung saja saya akan ke narasumber kita dan juga co-host saya pada malam hari ini, Bu Sondang Tiar Deborah Tampu-Bolon, anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PDI Perjuangan. Tadi sudah dikatakan oleh Bang Arya bahwa sudah ada ekosistemnya, kemudian juga sehingga pengawasannya akan lebih mudah, dan ketika nanti akan terlihat ada yang salah di situ akan dikeluarkan kebijakan untuk membubarkan dan sebagainya. Bagaimana, Bu? Nah, iya, ini seru sekali kalau memang diskusi bersama dengan Bang Arya nih, bisa sampai ketawa-ketawa kita. Ya, jadi intinya sebetulnya sama, semuanya kita punya prinsip bahwa apapun yang menjadi kebijakan dan aksi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dalam hal ini pemerintah, bahwa penyehatan atau aksi apapun, baik itu penyertaan modal negara, kemudian pemberian talangan modal investasi, itu harus berwujud kepada value added atau value creation. Ada sesuatu yang dibuat, ada penambahan nilai di sana, tidak hanya sebatas bagaimana memperbaiki kinerja saja. Jadi ini sudah menjadi satu langkah yang luar biasa dari Kementerian BUMN, tinggal bagaimana mengawasi daripada kinerja-kinerja yang akan dilakukan oleh masing-masing BUMN. Misalnya tadi PTPN, di mana seluruh negara pasti membutuhkan yang namanya bahan pangan. Kalaulah kita berandai-andai kembali kepada zaman dahulu, itu dikelola dengan sangat-sangat baik, kita akan menjadi sumber pangan di dunia, kita akan feed the world. BUMN harus dipastikan melakukan kinerjanya seefisien mungkin, seefektif mungkin, sehingga bagaimana memberikan sebesar-besarnya kemakmuran untuk bangsa dan negara, dan juga untuk memberikan keuntungan bagi bangsa dan negara. Nah, terkait balik lagi kepada penyertaan modal negara yang akan digelontorkan baik itu ke PLN, Hutama Karya, BPI dan sebagainya, kami mencatatkan berharap bahwa pemerintah benar-benar sangat selektif dalam hal pemberian modal negara ini. Untuk proyek-proyek yang mercusuar, untuk proyek-proyek raksasa yang bisa ditunda untuk penyertaan modal negaranya supaya tidak membebani keuangan negara saat ini, itu bisa ditunda untuk tahun depan kok. Misalnya pembuatan jalan tol. Kalau jalan tolnya sekarang tidak terbangun, terus memangnya langsung terganggu, kan tidak begitu. Tetapi memang kalau misalnya sudah jadi, pandemi COVID-19 selesai, memang itu bisa mempercepat. Tetapi kan artinya bisa tahun depan setelah pandemi COVID-19 selesai, itu bisa dikejar, bisa digas proyeknya pada saat negara sudah mulai pulih berangsur-angsur keuangan negaranya. Saat ini terus terang kami katakan, kami juga mendapatkan data bahwa negara pemasukannya tidak banyak. Dari mana? Ya mau nggak mau nanti harus ada melakukan hutang. Hutang siapa yang bayar? Hutang yang bayar adalah masyarakat Indonesia dengan melakukan nanti pembayaran pajak. Nah, kalau ini bisa masih ditunda 11 triliun ataupun beberapa triliun, kan kita tidak perlu melakukan peminjaman hutang dari luar negeri dan lain sebagainya sebanyak itu, sehingga nanti bunganya lagi, kemudian saat ini rate daripada kurs mata valuta asingnya seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian kalaupun misalnya tadi katanya bahwa kredit atau talangan modal investasi ini sebagai penjamin, sebagai underlying, kalau nggak ada yang mau dapat memberikan, tetap juga kan negara gitu yang memberikan. Jadi artinya ya pemerintah, Kementerian BUMN harus benar-benar selektif seperti itu. Seperti misalnya ITDC, kita sangat senang sekali dengan adanya nanti setelah pandemi COVID-19 selesai, semua orang berbondong-bondong berwisata ke Indonesia, baik itu ke Mandalika, baik itu ke Bali dan lain sebagainya, sangat senang tentu saja. Tetapi dengan kondisi saat ini seperti apa ya? Jadi benar yang dibilang Ibu Telisa tadi, bahwa setiap rupiah yang digelontorkan oleh pemerintah saat ini benar-benar harus dihitung supaya menimbulkan multiplier efek yang cukup besar. Artinya mana yang benar-benar prioritas yang memunculkan multiplier efek itu yang harus dilakukan. Yang pasti adalah bahwa rumor yang beredar di masyarakat luas adalah PMN ini adalah mau dilakukan untuk pembayaran hutang yang jatuh tempo sebentar lagi. Nah, itu yang harusnya di-clearkan. Kalau memang bukan pembayaran hutang, ya katakan kepada masyarakat bahwa ini bukan untuk hutang. Apa yang akan harus dilakukan pemerintah dengan penyertaan modal negara tersebut. Nah, kalau saya mencatat tadi juga melihat datanya bahwa percepatan pembayaran kompensasi seperti misalnya PLN sudah 40 sekian triliun. Nah, kenapa lagi harus perlu saat ini dilakukan PMN untuk misalnya pembuatan, saya nggak tahu 5 triliun itu untuk apa. Ya dari situ kan bisa, PLN harus bagaimana secara mandiri, secara korporat, dia harus bisa membiayai diri sendiri. Itulah perusahaan yang sehat sebetulnya. Begitu.
Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apapun menjadi kebijakan pemerintah, aksi korporasi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN sebaik mungkin adalah bagaimana secara satu kesatuan perusahaan itu melakukan satu value added atau value creation baik tidak hanya untuk korporasi tetapi untuk secara keseluruhan bangsa dan negara. Mungkin itu ya Bu Tasya. Baik, terima kasih. Dan kemudian ke Bang Arya, mungkin ada yang mau diklarifikasi sekaligus juga karena kita sudah berada di penghujung program. Silakan dengan closing statement-nya. Ya, ini masukan-masukan dari Ibu Sondang, Ibu Telisa ini kan dari masukan ke kita juga. Dan pasti kami memang kemarin mengajukan beberapa yang ini, gitu ya, beberapa yang kami anggap bisa dimajukan untuk payment dan dana dan sebagainya. Dan ketika kita bawa ke Kementerian Keuangan, kemarin yang disetujui yang seperti itu. Jadi ada beberapa poin-poin yang kami lakukan. Jadi mungkin artinya ialah gabungan antara prioritasnya BUMN, kan kita banyak juga prioritas kan gitu ya. Tapi kan pemerintah juga punya kapasitas tidak semuanya bisa di cover oleh mereka. Akhirnya yang mereka cover yang dianggap antara BUMN dengan keuangan itu dan sebagainya itu yang masih bisa dilakukan dalam kerangka visi misinya Pak Jokowi juga. Yang pasti kami butuh pengawasan, teman-teman Komisi 6 dan juga pengamat kami butuh pengawasan benar. Tapi paling tidak sekarang ini PMN yang kami ajukan itu Garuda, kan jelas, kereta api, Promnas, bahkan tadi Bu Sondang bilang sebenarnya PTPN itu 4 triliun kurang itu, mungkin kurang gitu. Ya, karena revitalisasi untuk kayak seperti pabrik gula, PTPN gula itu ya, waduh, luar biasa itu harus benar-benar. Artinya restrukturisasi ataupun apalah namanya itu benar-benar secara keseluruhan gitu. Kita jadi jangan setengah-setengah, sepotong-sepotong. Kalau mau dibikin multi years oke, tetapi jangka panjang atau jangka besarnya seperti apa? Saya setuju Pak Sondang. Kami sebenarnya minta lebih, cuma dikasih segitu. Minta cuma 4, dikasih 4 cuma. Kalau minta lebih, ya udahlah daripada nggak dapat sama sekali. Jadi yang kita minta ini pun betul-betul tawar-tawaran dengan ini ya, dengan Kementerian Keuangan dan ya kita butuh terus untuk paling tidak saat ini kami sudah Pak Erick ini komit benar bahwa PMN itu yang benar-benar perusahaan yang sangat jelas. Mudah-mudahan ya doakanlah Bu Sondang jangan sampai ada dari pihak luar negeri menolak untuk ngasih utang ke Garuda, jangan gitu. Supaya kita tidak pinjam dari negara, janganlah. Kami sih lagi berjuang, bertarung supaya supaya dapat dana dari luar juga untuk kalangan yang dari Garuda ini. Yang lainnya ya saya harap kita bisa masukan-masukan, kritik-kritik kepada BUMN supaya kami bisa memperbaiki terus kinerjanya. Baik dari Komisi 6 maupun dari pihak pengamat. Terima kasih, Pak. Baik. Ya, jadi dana talangannya, modal kerjanya jangan sampai juga dihabiskan dengan hal-hal yang enggak. Ya, kita tahulah seperti apa. Itu yang sebenarnya karena sayang Bang. Walaupun katanya dana talangan itu kan harus dikembalikan. Penjaminnya siapa? Negara. Kalau Garuda tidak bisa bayar, siapa yang bayar? Negara. Kan seperti itu. Itulah. Baik. Silakan Ibu Telisa. Closing statement dari saya, tadi saya sangat senang sekali Pak Arya sudah menyebutkan roadmap tadi ya dalam rangka restrukturisasi itu sangat bagus sekali dengan kuadran-kuadran. Jadi ke depan mudah-mudahan konflik antara dia sebagai penugasan dengan konflik dia sebagai harus mencari profit itu menjadi lebih clear, tadi lebih ramping lagi. Dan kemudian tadi poin Bu Sondang saya setuju sekali bahwa kemandirian menurut saya ini momentum kita bukannya anti globalisasi tetapi dengan pandemi ini memberikan pelajaran. Kayak pangan kan kita ternyata harus survive sendiri, negara lain nggak mau ekspor lagi, menutup ekspornya dan sebagainya. Jadi menurut saya dengan kekayaan alam yang kita miliki tadi BUMN kita saya rasa harusnya bisa lebih dioptimalkan agar tadi untuk membangun industri dalam negeri, kemudian menambah lapangan pekerjaan ya dan untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi ini benar-benar suatu momentum menurut saya dan UMKM ini juga jangan dilupakan karena UMKM itu penopang perekonomian yang kita tahu UMKM sekarang juga banyak terdampak oleh COVID ini dan dengan BUMN tadi lebih sehat, kemudian juga lebih produktif itu juga bisa diharapkan lebih bermitra juga dengan UMKM tadi untuk menciptakan value added yang optimal tadi. Baiklah, terima kasih untuk narasumber kita pada malam hari ini kepada Ibu Sondang dan juga Bang Arya dan juga Bu Telisa. Terima kasih telah hadir di bincang virtual kali ini dan pemirsa. Sampai di sini bincang virtual kali ini. Jangan lupa saksikan bincang virtual di episode berikutnya. Saya Tasya Felder mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.